Shalom. Sekali lagi shalom. Sebagai gembala sidang GRI Cikarang, saya mau menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam KKR Natal GRI Cikarang pada sore hari ini. Kami sangat bersyukur untuk kehadiran Bapak Ibu hamba Tuhan, pimpinan aras gereja dan juga jemaat yang bisa ada bersama-sama dengan kami untuk merayakan Natal pada sore hari ini. Ucapan syukur yang paling besar karena saya melihat bahwa kami punya waktu yang sangat singkat sebenarnya untuk mempersiapkan Natal ini. Dan juga di dalam beberapa waktu saya lihat ada begitu banyak kesulitan dan tantangan yang Tuhan izinkan terjadi. Ada banyak jemaat yang sakit, bahkan di tengah-tengah jemaat kami ada kedukaan. Sehingga kami tidak membayangkan bahwa akan ada banyak orang yang bisa hadir bersama-sama di dalam perayaan Natal hari ini. Tetapi sekali lagi kita bersyukur untuk anugerah Tuhan dan saya mau mengucapkan selamat Natal. Bapak Ibu tidak merayakan Natal. Selamat Natal. Tema kita untuk Natal kita kali ini adalah Kristus Tuhan di dalam daging. Saya mau ajak kita untuk melihat dua bagian firman Tuhan. Yang pertama, mari kita lihat Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Kita baca bergantian ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya membaca ayat 5, Bapak Ibu ayat yang ke-6, seterusnya sampai ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yang kedua, mari kita buka Kolose pasal yang kedua. Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Sekali lagi. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk anugerah Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kalau sore hari ini kami bersama-sama boleh hadir dan merayakan Natal, mengingat kembali cinta kasih Tuhan yang telah diberikan kepada kami di dalam Kristus, Allah sejati dan manusia sejati itu. Kami bersyukur karena Dia adalah ekspresi cinta kasih Allah bagi kami. Dan dengan demikian kami boleh merayakannya pada hari ini. Biarlah Tuhan pimpin pemberitaan firman. Allah Roh Kudus yang memberi firman, kiranya menjadi Allah Roh Kudus yang sama yang mencerahkan pikiran, supaya kami mengerti firman dan mengenal Kristus yang harus kami kenal di setiap kali kami merayakan Natal. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, satu kali di dalam perkuliahan saya, beberapa teman bukan hanya Kristen tetapi ada juga yang bukan Kristen. Bahkan ada satu yang ateis, kami duduk dan kami ngobrol karena itu sudah mendekati bulan Desember. Mereka tahu saya pendeta, sehingga mereka bilang, kamu sebentar lagi pasti happy ya. Bulan Desember orang Kristen tuh senang sekali. Kami dengar ada banyak lagu orang Kristen. Saya bilang, untuk Natal saja kami punya ribuan lagu. Ada ribuan lagu yang telah dibuat supaya orang Kristen bisa merayakan Natal. Oleh karena itu kalau kamu pergi kemanapun, kamu akan mendengar lagu-lagu Natal yang indah, yang mengingatkan kami kepada cinta kasih Allah. Kemudian mereka tanya, kenapa kalian bersuka cita? Mengapa harus ada ribuan lagu pada saat perayaan Natal? Saya bilang ribuan lagu tidak akan cukup untuk mengekspresikan cinta kasih kami kepada Tuhan. Orang yang ateis itu bilang, kalau begitu kamu bisa jelaskan kepada saya apa itu Natal? Saya bilang, Natal, kami bersuka cita pada hari raya Natal karena kami merayakan cinta kasih Allah yang rela menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi, kami merayakan Natal. Saudara dan saya merayakan Natal karena kita merayakan cinta kasih Allah yang rela menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Dia menjadi manusia untuk mencari kita yang berdosa. Dia menjadi manusia untuk menebus kita yang berdosa. Supaya apa?
Supaya saudara dan saya yang mati memperoleh hidup. Supaya saudara dan saya yang ada di bawah kutuk karena dosa, itu bisa memperoleh berkat-berkat sorgawi. Supaya engkau dan saya yang tersesat seperti domba dan tidak tahu jalan pulang kepada Allah, memperoleh jalan untuk kembali kepada Allah. Supaya kami yang sementara berjalan menuju ke neraka, beroleh jalan menuju ke sorga. Kami sementara merayakan apa yang disebut sebagai terbukanya pintu sorga bagi kami. Teman yang ateis itu bilang, coba sekali lagi. Saya bilang, kami sementara merayakan terbukanya pintu sorga bagi kami yang disebut sebagai umat Allah. Tetapi saudara, kalau saudara dan saya merayakan Natal, oleh karena Allah itu rela menjadi manusia di dalam Kristus untuk mencari kita sebagai manusia berdosa, menebus kita manusia berdosa, supaya kalau kita mati secara spiritual, sekarang kita hidup. Supaya kalau saudara dan saya ada di bawah kutuk karena dosa, sekarang menikmati anugerah Allah. Jika saudara dan saya tersesat, kita bisa dipimpin kembali dan pintu sorga terbuka bagi kita di dalam Kristus. Itu berarti Natal berpusat kepada Kristus. Sekali lagi, Natal berpusat kepada Kristus. Khotbah Natal, pujian Natal, ucapan syukur saudara dan saya di dalam hari raya Natal itu berpusat pada satu pribadi, yaitu Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Secara teologis, Natal bersifat kristologis. Sekali lagi, secara teologis, Natal bersifat kristologis. Kristus harus ditemukan di mana-mana. Kristus tidak dapat diganti dengan Santa Claus. Kristus tidak dapat diganti dengan apapun yang membuat saudara dan saya bersuka cita. Karena Natal berpusat kepada Kristus, Allah yang menjadi manusia. Saya kira sebesar apapun sukacita saudara dan saya, jika Kristus tidak pernah diberitakan, maka itu bukan Natal sama sekali. Sekali lagi, Natal apapun yang dirayakan, jika Kristus tidak diberitakan, Kristus tidak diperkenalkan, itu bukan Natal sama sekali. Mengapa? Karena inti iman Kristen adalah ini. Juru selamat kita adalah satu pribadi, yaitu Kristus yang memiliki dua natur, Allah sejati dan manusia sejati. Sekali lagi, Natal berpusat di dalam satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Berarti dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Ini adalah jantung daripada kekristenan. Saudara dan saya akan berhenti menjadi orang Kristen jika saudara menolak bahwa Kristus adalah Tuhan. Dia adalah Allah, dia adalah manusia, karena dia Allah yang menjadi manusia. Pengenalan ini tidak boleh salah. Kalau saudara baca di dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, dia bilang begini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal Engkau dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengenal Allah yang benar, mengenal Kristus yang benar, bukan jalan kepada kehidupan yang kekal atau keselamatan. Tetapi itu ketika saudara dan saya mengenal Allah yang benar, ketika saudara dan saya mengenal Kristus yang benar, pada saat itulah saudara dan saya memperoleh apa yang disebut sebagai hidup yang kekal. Ini berarti ketika engkau dan saya menolak Kristus sebagai pribadi ilahi dan juga sebagai pribadi manusia, engkau dan saya pasti berhenti menjadi Kristen. Kristologi adalah jantung daripada kekristenan. Mengenal Kristus yang lain berarti saudara dan saya mungkin ada di dalam gereja yang sama, tetapi engkau dan saya punya agama yang berbeda. Beda Tuhan, beda agama. Satu Kristus yang kita sembah sebagai juru selamat adalah Allah sejati dan manusia sejati. Saudara dan saya tidak mungkin menikmati yang namanya keselamatan kalau saudara dan saya menolak ajaran bahwa Kristus adalah Allah sejati, manusia sejati. Izinkan saya bertanya, bolehkah orang Kristen menolak bahwa Yesus adalah Allah? Sekali lagi, apakah boleh orang Kristen menolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Boleh? Tidak boleh. Apakah saudara dan saya boleh menolak bahwa Yesus Kristus adalah manusia sejati? Tidak boleh. Saudara dan saya menjadi Kristen karena pengakuan ini. Dia adalah Allah sejati, manusia sejati. Saudara tidak bisa disebut sebagai Kristen ketika saudara dan saya menolak bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara dan saya juga tidak bisa disebut sebagai Kristen kalau saudara dan saya menolak bahwa Yesus Kristus telah menjadi manusia. Tetapi hari ini saya mau ingatkan saudara bahwa di Indonesia, tidak jauh dari kita, dalam konteks Jabodetabek,
Ada ajaran yang telah menghina Kristus yang saudara dan saya rayakan kelahirannya hari ini. Ketika dia menolak keilahian Kristus. Seorang pendeta yang cukup terkenal. Saya berani sebut namanya karena saudara dan saya bisa temukan di dalam YouTube. Pendeta yang menyebut dirinya Pendeta Erastus Sabdono. Bagi saya dia telah menghina Kristus ketika dia bilang Yesus bukan Tuhan. Ketika dia bilang Yesus bukan juru selamat seperti yang saudara dan saya bayangkan hari ini. Yesus adalah manusia biasa. Dia bukan logos di dalam Yohanes 1 ayat 1. Hari ini tema Natal sengaja dipilih dengan satu tujuan tertentu. Kristus, Tuhan huruf besar semua. Saya pilih tema ini karena Tuhan huruf besar semua di dalam perjanjian lama. Itu adalah nama yang diberikan bagi Yahweh. Apa yang saudara dan saya renungkan hari ini adalah saudara dan saya sementara memikirkan mengenai siapa yang kita rayakan kelahirannya hari ini. Yang pertama, kalau dia Tuhan huruf besar semua, itu berarti dia Yahweh. Yahweh di dalam perjanjian lama, itulah Kristus di dalam perjanjian baru. Tetapi orang sulit sekali untuk mengenal siapa dia. Sulit sekali bagi manusia untuk menerima keilahiannya. Karena Allah, ya Sang Yahweh ini telah menjadi manusia, telah menjadi daging dan berdiam di antara kita. Oleh karena itu saya akan bagi renungan ini di dalam dua bagian. Yang pertama, saya akan berargumen bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang sejati. Mengapa kita beragama Kristen? Mengapa engkau dan saya beribadah? Mengapa engkau dan saya merayakan Natal? Kita merayakan Natal karena kita sementara menyembah satu pribadi, yaitu Kristus. Dia adalah Allah yang sejati. Banyak orang bilang, Yesus itu tidak pernah mengklaim bahwa dia pribadi ilahi. Kapan Yesus bilang saya Tuhan? Kapan Yesus bilang bahwa dia adalah Allah? Saya pernah diskusi dengan satu orang dan dia bilang, kalian Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan. Padahal Yesus tidak pernah bilang bahwa dirinya Allah. Kristen itu tidak bersumber dari Yesus. Kristen itu bersumber dari Paulus. Karena Pauluslah yang kemudian mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Kemudian saya bilang kira-kira demikian. Semua agama yang besar hari ini memiliki satu keyakinan. Bahwa Allah itu terang dan Allah adalah kebenaran. Sekali lagi, semua agama, Kristen, Protestan, Katolik, Yahudi, atau Yudaisme, saudara-saudara kita Muslim, sama-sama percaya akan hal ini. Allah adalah terang. Allah adalah kebenaran. Siapa bilang Yesus tidak pernah bilang bahwa dia adalah pribadi ilahi? Kalau Allah adalah terang, saudara ingat kalimat Yesus Kristus ini, aku adalah terang. Siapa bilang Yesus tidak pernah mengklaim keilahiannya? Jika Allah adalah kebenaran, ingatlah kalimat Yesus Kristus sendiri dalam Injil Yohanes. Aku adalah kebenaran. Kalau dia adalah terang, kalau dia adalah kebenaran, maka tidak ada satu orang pun yang mengajar dengan benar. Tidak ada satu orang pun yang bisa bersaksi dengan benar, siapapun dia, sebesar apapun dia. Kalau ajaran dan kesaksiannya bertentangan dengan terang yang diberikan oleh Kristus melalui firman. Siapapun dia, ajarannya tidak dapat diterima. Kesaksiannya tidak dapat diterima jika berlawanan dengan kesaksian Yesus Kristus. Kenapa? Karena Kristus adalah kebenaran dan Kristus adalah terang. Pertanyaannya sekarang adalah, apa kesaksian Yesus Kristus? Saudara, saya mau ingatkan satu hal ini. Ketika Yesus datang, Yesus pernah bersaksi bahwa dia sudah ada. Dia sudah bereksistensi sebelum dia lahir. Ini aneh. Bapak, Ibu, dan saya baru ada, baru bereksistensi ketika kita ada di dalam kandungan ibu kita. Kita baru ada setelah kita lahir. Tetapi berbeda dengan hari raya Natal. Pada hari raya Natal, saudara dan saya merayakan kelahiran Yesus. Memang dia baru lahir 2000 tahun yang lalu. Tetapi sebelum dia lahir, dia sudah ada. Ada dua ayat yang saya mau ajak saudara lihat. Yang pertama, Yohanes pasal 8. Siapapun yang menolak keilahian Kristus, dia pasti bertentangan dengan ayat ini. Injil Yohanes pasal yang ke-8. Kita baca ayat yang ke-58. Ayat ini klasik dalam perdebatan orang Yahudi dengan Yesus Kristus. Injil Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-58. Kita baca ayatnya yang ke-48. Kita baca sama-sama. Ayat yang ke-58. Injil Yohanes pasal 8 ayat 58. 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu,
sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada di dalam rahim ibunya, saya sudah ada. Apa arti kalimat Yesus Kristus ini? Kalau saudara perhatikan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 itu, orang Yahudi bilang, umurmu ini belum ada 50 tahun. Dari tampilan kamu belum ada 50 tahun. Dan benar, Yesus kira-kira usianya 30-an tahun hari itu. Tetapi kemudian jawaban Yesus Kristus, kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri adalah, sebelum Abraham jadi di dalam rahim ibunya, saya sudah ada. Yesus sementara bersaksi bahwa kira-kira sebelum Abraham ada 1500 tahun sebelumnya, Yesus sudah ada. Bagaimana mungkin ada satu pribadi manusia yang sudah ada kira-kira 1000 sampai 1500 tahun sebelum hari kelahirannya? Siapa itu? Tidak ada. Di dalam dunia ini sekali lagi, tidak ada orang yang sudah ada sebelum dia lahir. Tapi Yesus bilang, jarak antara Yesus dengan Abraham kira-kira 1000 sampai 1500 tahun. Dan Yesus bilang, 1500 tahun sebelum saya lahir dan kamu lihat, saya sudah ada. Ini adalah semacam kehadiran manusia yang sangat unik. Ini adalah semacam kehadiran yang sangat ajaib. Karena dia sudah ada sebelum dia lahir. Mari sekarang kita lihat bagian yang kedua, doa Yesus. Apakah Yesus sudah ada sebelum Abraham? Berarti dia punya usia kira-kira baru 1500 tahun. Sekarang mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang 17. Kalau tadi dia bersaksi kepada manusia, sekarang dia berbicara dengan Bapa yang saudara dan saya sebut sebagai Allah. Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayatnya yang ke-5. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Permuliakanlah aku pada dirimu sendiri, saudara perhatikan, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Dia bukan hanya ada sebelum Abraham ada. Dia sudah ada sebelum dunia ada. Tidak ada manusia yang ada sebelum dunia ada. Manusia tercipta pada hari yang ke-6. Setelah bumi ini jadi, Allah menata alam semesta supaya memungkinkan kehidupan. Bapak Ibu, saya sering bilang kepada pemuda, coba bayangkan kejadian 1 ayat 1 itu. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Seluruh permukaan bumi ini dipenuhi oleh air. Air menutupi seluruh permukaan bumi ini. Kalau itu ayat 1, lalu ayat 2 kemudian dikatakan begini, lalu Allah menciptakan manusia. Apa yang terjadi? Bumi ini masih penuh dengan air. Manusia tercipta langsung nyemplung dalam air. Mati dia. Tapi Allah kemudian tidak melakukan itu. Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menata alam semesta ini selama 6 hari. Sampai hari yang ke-6. Bumi ini bisa memungkinkan kehidupan. Baru Allah mencipta manusia pada hari yang ke-6. Artinya tidak ada manusia yang bisa ada sebelum alam semesta atau bumi ini ada. Yesus bilang, saya sudah ada dan saya sudah memiliki kemuliaan di hadapan-Mu ya Bapa sebelum dunia ada. Saudara dan saya sementara berhadapan dengan seorang manusia yang sudah ada sebelum dunia ada. Dan dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada. Ini berarti Yesus sementara bilang, aku adalah pribadi yang kekal. Dia bukan hanya lebih tua dari Abraham ribuan tahun. Tetapi bahkan dia lebih tua dari bumi ini. Dia sudah ada sebelum dunia ini ada. Ini adalah pribadi yang tidak pernah mati. Ini adalah pribadi yang selalu hidup. Oleh karena itu dia pernah berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Sekali lagi, saudara dan saya sementara berbicara mengenai satu pribadi. Pribadi ini adalah pribadi yang unik. Dia sudah ada sebelum segalanya ada. Kolose pasal 17 ayat 7 mengatakan tidak ada yang jadi di luar dia. Semua itu hanya jadi, hanya ada kalau di dalam dia. 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, segala sesuatu ada itu hanya di dalam Kristus dan melalui Kristus. Di dalam dia, di luar dia tidak ada yang jadi. Apa yang mau dikatakan? Bapak Ibu dan saya ada karena Allah menciptakan kita di dalam Kristus. Saya kasih satu contoh ini. Alkitab bilang segala sesuatu ada
di dalam dia. Kata Yunani en itu bisa diterjemahkan di dalam atau melalui. Maka segala sesuatu tanpa terkecuali itu hanya bisa ada kalau dia sudah ada dan semua ada di dalam dia atau jadi melalui dia. Bapa mau mencipta, Bapa mencipta melalui dia. Artinya kalau dia tidak ada, Paulus bilang tidak ada yang jadi. Jadi kalau ada satu ciptaan di dalam dunia ini, termasuk Bapak Ibu dan saya, kalau mau ada, Bapa merencanakannya. Kalau kita mau ada, ya harus ada yang pribadi yang namanya Kristus itu. Karena kita jadi melalui dia. Alam semesta ini jadi melalui dia. Pendeta yang disebut sebagai pendeta Erastus Sabdono mengatakan, Yesus itu manusia seperti kita, tercipta seperti kita. Oke, kalau dia adalah ciptaan, lalu bagaimana dia ada? Alkitab bilang, gak ada satu manusia, gak ada satu apapun di dalam alam semesta ini bisa ada kalau tidak melalui dia. Saya pakai contoh ini. Kalau Allah ingin tisu ini ada, kalau ini adalah alam semesta hanya bisa ada di sini kalau melalui dia. Sekarang, kalau Yesus ini ciptaan, dia ada melalui siapa? Orang akan bilang, ya Allah mencipta. Tapi Alkitab bilang, Allah mencipta melalui dia. Dan tidak mungkin melalui yang lain. Tidak ada pilihan yang lain. Harus ada satu pribadi yang kekal yang disebut sebagai Kristus. Oleh sebab itu, Alkitab selalu mengindikasikan kepada saudara dan saya bahwa Yesus Kristus yang saudara dan saya sembah, dia adalah pribadi yang absolut. Apa itu absolut? Absolut itu berarti tidak mungkin tidak ada. Dia selalu ada. Sekali lagi, Yesus yang saudara dan saya rayakan kelahirannya adalah pribadi yang absolut. Dia selalu ada. Dia tidak pernah tidak ada. Bapak, Ibu dan saya adalah orang-orang yang relatif. Relatif berarti bisa ada, bisa tidak ada. Hari ini saudara dan saya ada. Dulu kita pernah tidak ada. Satu saat nanti saudara dan saya akan tidak ada. Semua ciptaan bersifat relatif. Pernah tidak ada, sekarang ada, satu saat akan tidak ada. Tapi bagaimana dengan Yesus Kristus? Yesus Kristus dia tidak pernah tidak ada. Semua bisa ada karena dia ada. Ini adalah pribadi yang absolut. Sekarang saya geser sedikit. Bukan cuma Alkitab bilang begitu, tetapi kalau ada satu pribadi yang absolut tidak pernah tidak ada, bahkan secara filosofis, dalam filsafat orang kafir sekalipun, mengatakan kalau ada yang absolut, yang tidak pernah tidak ada, itu pasti Allah. Orang-orang yang seringkali disebut sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan, secara rasional akan mengatakan hal yang sama. Kalau ada yang absolut, yang gak pernah gak ada, selalu ada, itu berarti dia kekal. Dan kalau itu ada, cuma satu, itu Allah. Jadi apa arti kesaksian Yesus itu? Siapa bilang Yesus tidak pernah bersaksi bahwa dia adalah Allah? Yesus bersaksi di hadapan manusia bahwa dia Allah. Yesus bersaksi di hadapan Bapanya sendiri bahwa dia adalah Allah. Dari mana saudara dan saya bisa dapatkan sedikit lebih detail penjelasan ini? Mari kita lihat Injil Yohanes pasal yang kelima. Injil Yohanes pasal yang kelima, ayatnya yang ke-18. Beberapa di antara saudara mungkin tidak begitu happy dengan ini. Tetapi apa tugas seorang hamba Tuhan selain daripada menjelaskan apa yang merupakan kebenaran di dalam Alkitab? Mari kita baca sama-sama ayat 18. Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 18. Kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mengatakan Allah adalah Bapanya, dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pernah ada pertanyaan ini. Kalau orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, ada Allah Anak. Lalu orang itu bilang, kalau begitu di mana Allah Mama? Kenapa? Karena ada kata ini kan, Bapa memperanakan anak. Sekarang Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-18. Karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dengan demikian ia menyamakan dirinya dengan Allah. Bapa dan anak pasti punya natur yang sama. Itu sebabnya orang Yahudi mau lempar dia dengan batu. Yang paling sederhana, kalau seekor anjing memperanakan anaknya, anaknya pasti anjing juga.
Bapak Ibu bisa tangkap maksud saya. Seekor anjing memperanakan anjing. Kalau kita memelihara seekor babi, babi memperanakan babi. Dia tidak bisa memperanakan yang lain. Tidak ada Bapak Ibu memelihara sapi, dikawinkan. Begitu kita ke kandang, waktu dia melahirkan kita kaget, anaknya macan tutul. Tidak ada itu. Tidak bisa. Kita tidak pernah berharap seorang peternak kambing atau domba, waktu dia kawinkan dombanya, lalu malam dia berdoa, kemudian dia berdoa, Tuhan, saya berdoa supaya domba yang saya kawinkan itu nanti melahirkan kerbau. Dia nggak akan berdoa sedemikian. Kenapa? Karena dia tahu secara natural domba memperanakan domba. Sekarang Yesus bilang, Bapa memperanakan anak. Aku adalah anak. Itu berarti, kata Yohanes, dia menyamakan dirinya dengan Bapa. Karena Bapa adalah pribadi ilahi. Kata memperanakan tidak berarti Yesus pernah tidak ada. Bukan itu. Tetapi itu adalah bahasa yang disebut sebagai bahasa antropomorfis. Tuhan pakai bahasa manusia. Tuhan kalau pakai bahasa sorga, Bapak Ibu dan saya nggak mengerti apa-apa. Karena dia mengasihi kita. Maka dia pakai bahasa manusia. Pakai kata memperanakan. Bukan berarti anak itu pernah tidak ada. Bukan. Tetapi dia mau mengatakan Bapa dan anak itu sama. Sama seperti manusia. Kalau dia memperanakan yang lain itu pasti manusia. Sekarang kalau dikatakan Bapa memperanakan anak, itu berarti dua-duanya adalah pribadi ilahi. Sebab itu orang Yahudi mau membunuh dia. Tinggal sekarang saudara mau percaya kesaksian siapa? Yesus bilang dia adalah pribadi ilahi. Rasul Yohanes bilang dia adalah pribadi ilahi. Rasul Yohanes dipimpin oleh Roh Kudus untuk menulis Alkitab ini. Maka Roh Kudus, roh kebenaran, bersaksi tentang Yesus. Dan dia mengatakan Yesus Kristus adalah Allah. Saudara mau percaya kepada kesaksian Yesus? Mau percaya kepada kesaksian Rasul Yohanes? Apakah saudara mau percaya kepada kesaksian Roh Kudus? Atau saudara percaya kepada kesaksian orang lain yang menyebut dirinya pendeta tetapi melawan kesaksian tiga orang ini? Filipi pasal 2 ayat 6 tadi yang kita baca. Kan ada yang bilang itu Yesus Tuhan, itu karangannya Paulus. Enggak, setelah saudara dan saya dengar kesaksian Yohanes, setelah saudara dan saya dengar kesaksian Yesus Kristus, saudara dan saya akan menemukan dalam Filipi pasal 2 ayat 6, dia setara dengan Allah. Saya kutip sekali lagi Rasul Paulus di dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, itu berarti dia setara dengan Allah. Istilah rupa atau morfe, dalam bahasa Yunani kata morfe itu berarti sesuatu sifat atau karakter yang melekat, nggak mungkin nggak ada. Bahasa yang dipakai oleh para penafsir itu natur. Apa itu natur? Natur itu berarti sesuatu yang menjadikan sesuatu sebagai sesuatu. Jadi natur itu apa sih? Yang menjadikan kucing sebagai kucing. Itulah naturnya kucing. Kalau natur itu hilang, sekali lagi, kalau natur itu hilang, maka saudara dan saya tidak pernah bisa kenali kucing sebagai kucing. Anak saya yang masih kecil pun Bapak Ibu, waktu saya punya anak anjing yang kecil, lalu kemudian tikus zaman sekarang ini kan gede-gede kan ya. Waktu tikus itu mati, lalu saya bawa dengan anak anjing yang tidak terlalu gede, kemudian saya taruh di depan anak saya. Saya bilang, Stefani, mana anjing, mana tikus? Anak kecil itu, 4 tahun. Dia pegang anjing, dia bilang ini anjing. Karena dia tidak berani pegang tikus, dia tunjuk, itu tikus. Terus saya bilang, boleh nggak dibalik? Yang ini anjing, yang ini tikus. Dia tidak mau. Padahal kalau lihat tampilan luar, itu mirip. Kenapa? Karena seorang anak kecil pun bisa melihat yang namanya esensi. Ada sesuatu yang membuat saudara dan saya mendefinisikan anjing sebagai anjing dan tikus sebagai tikus. Tidak bisa dipertukarkan. Morfe itu yang ini. Yang menjadikan morfenya anjing itu berarti sesuatu yang membuat anjing menjadi anjing. Kalau dia bilang Yesus ada di dalam morfe Allah, berarti segala sesuatu yang membuat saudara dan saya menyebut Allah sebagai Allah itu dimiliki oleh Yesus Kristus. Sebab itu tadi kita lihat di dalam Kolose pasal yang kedua, Paulus bilang kepenuhan Allah berdiam di dalam dia. Gak ada karakter Allah yang tidak dimiliki oleh Yesus Kristus. Saudara bilang dia kekal, Allah itu kekal, Yesus bilang dia kekal. Kalau saudara bilang Allah itu maha kuasa, Yesus maha kuasa. Siapa di antara Bapak Ibu kalau naik perahu,
ada ombak, lalu kemudian Bapak Ibu bukannya minta tolong, Bapak Ibu berdiri, lalu Bapak Ibu bilang kepada angin, badai, gelombang yang besar itu, diam dan tenanglah. Mungkin Bapak Ibu melakukannya, tetapi apakah angin dan badai itu akan tunduk kepada Bapak Ibu? Belum tentu. Kenapa? Karena Bapak Ibu dan saya bukan Tuhan. Berbeda dengan Kristus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca cerita mengenai Yesus bersama dengan murid-murid di atas perahu itu, ketika angin dan badai itu jadi, satu kata yang dipakai oleh penulis, baik itu di dalam Injil Matius maupun Lukas, pakai kata megale. Hari ini saudara dan saya menerjemahkannya sebagai megah. Terjadilah ombak dan badai yang sangat besar. Saking besarnya, sebagian daripada murid-murid adalah nelayan, tapi mereka tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Kerja secara profesional sebagai seorang nelayan tidak bisa menolong mereka. Kerja kolektif orang-orang muda juga tidak bisa menolong mereka untuk menyelamatkan diri mereka. Maka mereka membangunkan Yesus Kristus. Waktu Yesus bangun, Yesus bilang kepada angin dan danau itu, angin diam dan tenanglah. Lalu angin dan danau itu menjadi diam dan kemudian tenang sekali. Bapak Ibu bisa memperhatikan kalimat dari murid-murid. Semua Injil mencatat kalimat ini. Orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Orang apakah dia ini? Ini bukan pertanyaan yang lahir dari nggak tahu apa-apa. Kalau Bapak Ibu baca dalam Mazmur 107. Dalam Mazmur 107 ayat 24 sampai 25. Badai itu hanya bisa jadi kalau Allah perintahkan. Kalau Allah berfirman, Yahweh berfirman, badai jadi. Di dalam Mazmur 107 ayat 29. Kalau Yahweh berfirman, badai berhenti. Mazmur 148. Badai itu jadi, badai itu berhenti karena diperintahkan oleh Allah. Cuman Allah yang bisa perintah badai untuk terjadi. Cuman Allah yang bisa perintah badai untuk berhenti. Orang Yahudi mengerti hal ini. Sehingga ketika Yesus Kristus berdiri, Yesus perintahkan angin dan badai berhenti. Dan angin dan badai berhenti, mereka bilang, orang apa dia ini? Tidak ada manusia bisa lakukan itu. Sejauh yang kami pelajari, cuman Yahweh yang dapat melakukan hal ini. Kalau Allah itu maha kuasa, berarti dia berkuasa atas setan-setan, bukan hanya atas alam semesta. Dan saudara dan saya baca di dalam Alkitab, setiap kali Yesus datang dan dia mengusir setan, tidak ada yang tidak taat. Kalau Allah itu ada, kalau dia maha kuasa, dia adalah pribadi yang sanggup untuk memberi kehidupan dan mengambil kehidupan. Di dalam perjanjian lama, saudara dan saya menemukan bahwa para nabi ketika mau membangkitkan orang mati, mereka bergumul setengah mati. Tapi ketika Yesus Kristus, dia mau membangkitkan orang mati, dia memerintahkan dan orang mati bangkit. Seorang penulis namanya D.A. Carson. D.A. Carson itu dia bilang, untung waktu Yesus datang, Yesus perintah Lazarus keluar dari dalam kubur. Yesus perintahnya begini, Lazarus keluarlah. Maka yang bangkit cuman Lazarus. D.A. Carson dia bilang begini, kalau Yesus berdiri di depan kubur dan Yesus nggak sebut nama, Yesus bilang begini, orang mati bangkit, semua yang mati hari itu bangkit. Kenapa? Karena dia punya kuasa untuk membangkitkan manusia. Dia punya kuasa untuk memberikan kehidupan. Dia punya kuasa untuk mengambilnya kembali. Siapa yang bisa seperti ini kecuali Allah? Dan kalau Yesus memilikinya, Yesus adalah pribadi yang ilahi. Kalau ada orang yang menolak keilahian Yesus Kristus, dia punya beban terlalu besar untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Allah. Kadang-kadang orang Kristen minder. Ayo buktikan bahwa Yesus Allah. Tunjukkan dari Alkitab bahwa Yesus adalah Allah. Terlalu banyak. Justru mereka yang tidak percayalah yang harus memberi petunjuk bahwa Yesus bukan Allah berdasarkan Alkitab. Tetapi kemudian ada pertanyaan ini. Kalau memang dia pribadi ilahi, kenapa kemuliaannya enggak kelihatan? Kok dia kelihatan sama dengan saya? Orang Yahudi itu kan lihat dia sama dengan mereka. Mereka enggak lihat kemuliaannya, maka mereka mau bunuh dia. Bahkan akhirnya mereka bunuh dia karena dia mengaku bahwa dia adalah pribadi ilahi. Bapak Ibu, Yesus dibunuh, salah satu alasannya adalah dia menghujat Allah. Kenapa? Karena dia mengklaim keilahiannya. Lalu orang akan tanya, lalu kenapa kemuliaannya tidak kelihatan? Dari pihak manusia dua alasan ini. Pertama, kita punya pikiran terlalu dangkal. Pikiran yang dangkal itu cenderung mencari-cari kesamaan dan mengabaikan yang namanya perbedaan. Biasanya kita lihat, dia sama seperti saya lapar, dia lapar. Saya butuh makan, dia makan. Saya haus butuh minum, dia minum. Berarti kami sama. Pikiran yang dangkal hanya melihat kesamaan.
Orang cerdas itu melihat perbedaan. Bapak Ibu lihat ya, contoh paling sederhana. Manusia matanya 2. Sapi matanya 2. Manusia hidungnya 1, lubang hidungnya 2. Sapi hidungnya juga 1, lubang hidungnya 2. Apalagi manusia telinganya 2, lubang telinganya masing-masing 1. Sapi juga punya 2 telinga dan masing-masing telinga cuma punya 1 lubang. Kalau seandainya manusia punya 2 mata, sapi punya 2 mata, manusia punya 2 telinga, sapi punya 2 telinga, manusia punya 1 hidung, 2 lubang hidung, sapi punya 1 hidung, 2 lubang hidung, apakah kita boleh menyimpulkan kalau begitu manusia dan sapi sama saja? Tidak bisa. Saudara dan saya akan menemukan perbedaan. Ada banyak kesamaan, tetapi ada perbedaan yang sangat penting, yaitu saudara dan saya adalah gambar dan rupa Allah. Seorang filsuf namanya Aristoteles, dia bilang yang membedakan manusia dari semua binatang adalah manusia adalah anima rationale. Dia punya kemampuan untuk berpikir. Dia bilang manusia adalah makhluk yang bisa beretika. Makanya kalau saudara dan saya nggak beretika, kasihan sekali. Yang membedakan kita dari binatang itu etika. Misalnya ya Bapak Ibu, kalau saya lapar, kemudian saya pergi ke gereja, itu gerejanya di tempat di mana saya melayani sebagai gembala sidang. Begitu saya pergi dan kemudian di meja makan ada lapar ini, lalu saya lihat ada ikan di situ, saya kan nggak langsung makan kan, meskipun saya gembala sidang, saya akan berpikir ini ikannya siapa ya? Kalau ambil makan elok nggak ya? Cocok nggak ya? Tapi apakah kucing tanya begitu? Kalau kucing lapar dia naik di atas meja, dia nggak akan mikir ini kira-kira punya siapa ya? Cocok nggak ya kalau saya ambil? Kalau kucing sudah sampai di atas meja Bapak Ibu, selesai itu. Dia nggak akan pikir ini ada 2 ekor ikan. Kalau saya makan 2, yang punya gimana? Kalau saya lihat ada 2 ikan dan saya lapar sekali, mungkin saya akan ambil 1. Kemudian saya pikir yang punya biar dia dapat 1 lagi. Kalau kucing dia nggak akan pikir kayak begitu. Aristoteles dia bilang manusia dan binatang itu kadang-kadang punya banyak kemiripan, tetapi ada yang sangat berbeda, yaitu dia punya kemampuan untuk berpikir dengan sangat baik, dia punya kemampuan untuk merasa. Bapak Ibu, hal yang lain, contoh paling sederhana. Dari dulu sampai sekarang burung ya dia punya sarang begitu aja. Hari ini Bapak Ibu lihat orang manusia punya rumah, berubah terus. Katanya dulu manusia tinggal di goa, sekarang saudara menemukan ada di rumah pohon. Kadang-kadang saudara pergi, manusia itu kan aneh-aneh kan ya. Manusia punya rumah awalnya ya kayak begini, di atas atap seperti ini, di bawah ya kayak begini. Saya pernah diajak ke satu tempat wisata. Lalu kemudian tempat wisata itu saya tidak tahu apa namanya, tetapi di tempat wisata itu ada macam-macam rumah. Di ujung paling belakang ada rumah, atapnya di bawah, sisanya di atas. Ini kan kreativitas manusia. Binatang punya model sarang dari dulu sampai akhirnya nanti, sampai akhir zaman mungkin akan begitu terus. Model apartemen itu kan baru sekarang. Kalau saudara bikin apartemen di Kupang, tempatnya saya, tempatnya Bapak Ketua PGIS, Bapak Amtiran. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kupang kasih apartemen, orang gak mau. Mertua saya waktu saya kasih tahu sama dia, kami nanti mau cari apartemen. Dia tanya apa itu apartemen Tama. Daripada saya jelaskan pakai teori panjang lebar, saya ajak dia pergi ke tempat di mana kami mau beli. Lalu kemudian dia bilang kalau beli dapat yang mana? Saya bilang mungkin yang lantai 19. Dia bilang tidak usah beli. Saya tanya kenapa? Ngapain beli rumah kalau nggak injak tanah? Kalau mau beli rumah, rumah di atas tanah, bukan di atas langit. Saya pikir betul juga. Ya sudah saya nggak beli. Di Kupang nggak bisa. Tetapi di sini bagaimana? Terpaksa kan? Kita juga pengen kalau punya rumah di atas tanah. Tapi tanah di Jawa ini susah. Lebih gampang cari tanah kubur daripada tanah untuk hidup. Maka manusia kreatif. Tanah yang sempit dibangun tinggi, banyak orang bisa tinggal di situ. Saudara nggak akan ketemu itu pada binatang. Binatang nggak akan pikir, aduh ini hutan sudah sempit, jadi marilah kita bikin satu sarang di atas sarang yang lain. Nggak ada itu. Manusia punya keunikan. Dengan melihat keunikan kita, kita akan bilang manusia bukan binatang, meskipun ada banyak kesamaan. Demikian juga ketika saudara dan saya lihat Yesus manusia, perhatikan baik-baik, ada banyak sekali perbedaan antara Yesus dengan kita. Dengan memperhatikan perbedaan, engkau dan saya akan menemukan siapa dia.
Makanya salah kalau orang bilang, Yesus itu bukan Allah. Coba lihat, dia sama saja dengan kita. Bahkan dia mengalami kematian. Hei, lihat perbedaannya. Mungkin dia mati tapi dia bangkit. Dan Alkitab bilang, dia bangkit, dia dibangkitkan oleh Allah. Kita akan bilang sama, kami juga akan dibangkitkan oleh Allah. Beda, Yesus bangkit dari dirinya sendiri. Dia bilang, aku memiliki hidup. Aku berkuasa untuk memberinya. Aku berkuasa untuk mengambilnya kembali. Satu-satunya pribadi yang mati karena menyerahkan nyawa dan hidup karena mengambil nyawanya kembali, itu cuma Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya mengalami kematian, saudara dan saya tidak bisa bikin apa-apa. Saudara dan saya harus tunggu anugerah Tuhan sampai nanti paling tidak di akhir zaman dia membangkitkan engkau dan saya. Karena engkau dan saya enggak pernah bisa mengambil kembali nyawa kita. Tapi ada satu pribadi yang bilang, saya beri nyawa saya dan saya akan ambil kembali. Dan dia buktikan itu pada hari yang ketiga setelah dia mati. Dia beda dengan saudara dan saya. Sehingga kalau dikatakan sama, tidak sama. Sampai hari ini, kalau ada saudara yang hari ini bukan Kristen, dan saudara menentang apa yang disebut sebagai kebangkitan Kristus, setelah ini kita bisa diskusi. Tetapi sejarah telah membuktikan Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati. Bukti terkuat, petunjuk terkuat menunjukkan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Sehingga mereka yang meragukan kebangkitan Yesuslah yang harus membuktikan bahwa dia tidak bangkit. Jadi orang Kristen jangan minder. Tapi kalau dia bangkit, itu berarti dia membenarkan apa yang dia katakan sebelumnya. Aku memberi nyawaku dan aku mengambilnya kembali. Kenapa sulit untuk melihat bahwa dia pribadi ilahi? Karena kita punya pikiran dangkal, kita suka sekali lihat yang sama, kita jarang melihat perbedaannya. Yang kedua, pada zaman itu dan sampai zaman sekarang, orang yang pikirannya dangkal itu lebih tertarik kepada hal-hal yang spektakuler. Kita lebih suka tertarik kepada hal yang jangankan luar biasa, yang tidak biasa saja tertarik kita. Ini lagi dengar khotbah Bapak Ibu. Pendeta khotbah sampai mulutnya berbusa, kalau ada lidah pakai tulang patah itu, ada satu orang jatuhkan handphone aja. Apa yang Bapak Ibu lihat? Lihat pendetanya, dengar pendetanya, atau mulai cari apa yang jatuh. Lalu kemudian begitu jatuh kita mulai identifikasi, itu iPhone berapa itu? Kalau rusak bagaimana? Langsung buyar, seluruh firman Tuhan sudah gak berguna tuh. Kita adalah orang yang cenderung tertarik kepada hal yang tidak biasa. Saya sering bilang kepada jemaat itu, kadang-kadang kemacetan di Jakarta ini terjadi karena hal yang tidak biasa, bukan hal yang luar biasa. Saya baru 2 tahun melayani di Cikarang Bapak Ibu. Tapi ada satu masa datang Cikarang, biasanya dari Depok itu masuk ke tol 15 menit. Tapi pernah ada satu masa 1,5 jam itu dari rumah masuk tol, yang sebelumnya 15 menit. Padat sekali dari jalan Margonda sampai ada satu jalan namanya Juanda itu. Itu hamba Tuhan tuh mesti sabar katanya. Tapi saya sudah emosi 1,5 jam cuma jalan sampai di situ. Lama kelamaan sampai di satu titik saudara. Ternyata di depan itu nggak ada apa-apa. Kok bisa kita macet dari jalan Margonda sampai jalan itu, sampai di titik akhir dari atau ujung awal dari kemacetan, di depan tuh nggak ada apa-apa. Kok bisa macet? Karena tidak ada apa-apa. Bapak Ibu tahu kenapa macet? Karena di atas satu jembatan itu ada 3 orang pemuda, jembatan itu cukup tinggi. 3 orang pemuda itu berdiri lihat-lihat ke bawah. Dan semua orang yang lewat ke situ tertarik dengan apa yang mereka lihat. Akhirnya macet, satu Depok macet. Waktu saya lewat, saya juga ingin tahu akhirnya kan, apa yang bikin saya macet 1,5 jam ini. Saya turunkan kaca, saya tanya, ada apa mas? Enggak ada apa-apa. Lalu kenapa kami semua macet? Enggak tahu, kami lihat ke bawah, semua orang lihat kami pak. Jadi saudara bisa bayangkan ya, di Jawa ini kita bisa macet karena tidak ada apa-apa. Ini menunjukkan siapa kita. Kita hanya orang-orang biasa yang seringkali tertarik pada hal-hal yang tidak biasa. Oleh karena itu orang Yahudi bilang, kami akan percaya engkau Mesias kalau engkau bikin tanda. Kasih kami tanda supaya kami percaya. Dan Yesus enggak kasih tanda. Jadi kemana saudara dan saya kalau mau kenali Yesus? Sederhana. Saudara dan saya itu tidak sulit sekali untuk mengidentifikasi dia, manusia yang ilahi. Karena memang rencana Tuhan. Saya akan tutup khotbah ini. Dan saudara ingat baik-baik poin ini. Memang Allah berencana ketika dia jadi manusia.
saudara dan saya akan sulit untuk meyakini bahwa Dia adalah Tuhan. Jika Allah menjadi manusia, Sang Mesias, Juru Selamat itu, ketika Dia masuk ke dalam dunia ini, Dia akan masuk ke dalam daging. Sekali lagi, Allah menjadi manusia, berarti Allah masuk ke dalam daging. Berarti Dia bertubuh seperti manusia, seperti saudara dan saya. Dia mengalami kelemahan dan kerapuhan seperti semua manusia. Dia bisa mengalami apa yang disebut sebagai penderitaan seperti semua manusia. Dia bisa mengalami kematian seperti semua manusia. Kenapa? Karena Allah mau Allah ini menjadi manusia. Allah mau Dia jadi sama seperti manusia. Ada yang bilang, dulu waktu Dia hadir, Dia nggak mulia kok. Ya, Dia nggak mulia. Kenapa Dia tidak mulia? Karena Dia mau jadi sama seperti manusia. Dia jadi sama seperti manusia yang hina dan tidak mulia, karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Dia begitu rapuh, Dia begitu lemah. Ya, karena Dia menjadi sama dengan manusia yang lemah dan rapuh. Dia tergantung di atas kayu salib seperti mengalami kutuk. Ya, karena Dia mengalami kutuk sama seperti saudara dan saya adalah orang-orang yang ada di bawah murka Allah. Dia mengalami kematian. Ya, karena Dia menjadi sama seperti manusia yang memang bisa mati. Oleh sebab itu penulis Ibrani bilang Dia mengalami seluruh kelemahan manusia kecuali satu, yaitu Dia tidak berbuat dosa. Lihatlah bedanya. Saudara, ketika saudara dan saya punya kelemahan ini, kalau saya lemah, saya lapar, saya rapuh, biasanya kelemahan, kerapuhan ini jadi alasan untuk bikin dosa. Ketika seorang mencuri, kenapa mencuri? Karena saya miskin, Pak. Hari ini Bapak Ibu, kata miskin itu punya kekuatan luar biasa. Saudara tabrakan di jalan, kalau saudara senggol dia, mobil sama motor, siapa yang menang? Biasanya otomatis motor menang. Apalagi kalau sudah bertengkar kemudian dia bilang, kamu tidak menghargai orang miskin. Itu tiba-tiba semua orang di sekitar dia jadi miskin semua tuh. Lalu tinggal satu yang mengeroyok, yang menabrak itu, mati dia. Karena dia langsung diasumsikan sebagai orang kaya karena dia pakai mobil. Tapi saudara perhatikan baik-baik ini. Yesus itu tidak menjadikan kemiskinannya sebagai alasan untuk bikin dosa. Yesus tidak menjadikan rasa laparnya dia sebagai alasan untuk bikin dosa. Yesus tidak pakai segala kelemahan kemanusiaannya sebagai alasan untuk bikin dosa. Oleh sebab itu sampai mati Dia suci. Berapa banyak saudara dan saya mengalami kelemahan dan kelemahan menjadi alasan untuk bikin dosa. Apa yang membedakan Yesus dari saudara dan saya? Dia lemah seperti kita, namun Dia tidak menjadikan kelemahannya sebagai alasan untuk berbuat dosa. Sebaliknya, kelemahan adalah sarana yang Dia pakai untuk mempermuliakan Bapa. Ketika Dia dicobai di padang gurun, tensis yang digunakan oleh penulis Injil Lukas dan Injil Matius itu bukan memberi petunjuk bahwa Dia baru dicobai 3 kali di akhir daripada puasanya Dia itu. Kalau saudara perhatikan, di dalam bahasa aslinya sepanjang hari, bahkan ada penafsir mengatakan sepanjang hidupnya Dia berhadapan dengan apa yang disebut sebagai pencobaan. Kenapa? Karena Dia menjadi manusia seperti saudara dan saya, memiliki sejumlah kelemahan seperti saudara dan saya. Tetapi ketika Dia dicobai, Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kelemahan bukan sarana untuk melayani dosa. Kelemahannya adalah sarana untuk mempermuliakan Allah. Dan yang terakhir, kelemahannya yang Allah rancangkan itu adalah sarana untuk menyelamatkan engkau dan saya. Dia menjadi hina dan terlihat tidak mulia, supaya engkau dan saya yang hina dan tidak mulia karena kehilangan kemuliaan Allah itu dipulihkan, supaya engkau dan saya menikmati kembali kemuliaan ilahi sebagai gambar rupa Allah yang dipulihkan oleh Allah. Dia mengalami apa yang disebut sebagai kelemahan dan kerapuhan, supaya di dalam Dia engkau dan saya menjadi kuat karena engkau dan saya adalah milik Allah. Dan saudara dan saya bisa berkata kepada dunia ini, jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Di atas kayu salib Dia harus menanggung kutuk supaya engkau dan saya menikmati berkat. Di atas kayu salib Dia mengalami kematian, terlihat begitu lemah, tapi Dia harus mati supaya engkau dan saya hidup, bukan? Inilah kasih kreatif dari Tuhan. Di dalam dunia ini ada 2 macam kasih, dan silakan saudara pikirkan mana kasih Tuhan. Kasih yang pertama adalah kasih yang reaktif. Kasih yang reaktif berarti saya mengasihi karena meresponi sesuatu dari Bapak Ibu. Anak saya perempuan umur 8 tahun, sejak masuk di Cikarang, suka sekali sama ular. Saya enggak mengerti itu.
Satu kali dia sering bilang mau jadi dokter. Tapi setelah masuk Cikarang ngomong, kemudian saya tanya, begini nak, nanti jadi dokter apa? Dia bilang dokter hewan. Saya pikir ngapain lah jadi dokter hewan, tapi oke lah, kalau jadi dokter oke saja. Lalu kemudian satu waktu dia bercerita, nanti Stefani waktu jadi dokter hewan, Stefani akan pergi ke hutan Amazon. Saya kaget, ngapain kau pergi ke hutan Amazon? Karena Stefani mau jadi dokter hewan yang akan merawat ular piton, papa. Saya bilang, nang, saya gak akan kasih kau besar, kasih kau sekolah capek-capek, hanya untuk pergi bergulat dengan ular piton. Jadi tolong ganti cita-citamu. Tapi dia bilang, enggak Pak, Stefani nanti mau jadi dokter hewan saja. Saudara baru tahu kapan cita-cita itu berubah? Waktu dia ketemu pendeta Stephen Tong. Ngobrol, pendeta Stephen Tong tanya, kamu mau jadi apa Stefani? Jadi dokter hewan. Pendeta Stephen Tong lihat dia, oke. Tapi kemudian dia bilang, karena Stefani mau pergi ke Amazon, saya di meja makan, saya pukul jidat saya. Aduh, kenapa kau ngomong begitu? Mau ngapain? Stefani nanti mau rawat ular piton. Pendeta Stephen Tong bilang begini, tidak apa-apa jadi dokter hewan Stefani. Tetapi sekarang Opa mau tanya, manusia dengan binatang mana lebih mulia? Stefani bilang, manusia. Kenapa kamu gak jadi dokter yang merawat manusia saja? Gak apa-apa jadi dokter hewan, tapi kalau kamu jadi dokternya manusia, kamu rawat manusia, jauh akan lebih mulia. Hari ini kalau saudara tanya kepada dia, mau jadi dokter? Sudah enggak. Gara-gara kalimat itu. Jadi mau jadi apa? Jadi vikaris aja. Jauh. Karena pendeta Stephen Tong bilang, layani manusia lebih mulia. Gak jadi dokter tuh, mau jadi vikaris. Tapi saya mau tanya, kenapa dia bilang mau jadi mau jadi dokter hewan? Karena saya perhatikan, sejak dia kenal hewan yang namanya ular, itu dia sering lihat video dan dia bisa membedakan ular yang cantik dan yang tidak. Kami kalau pergi ke tempat kebun binatang atau tempat di mana ada pameran begitu, dia bisa lihat, saya lihat semua ular sama. Semua ular sama dalam pengertian saya akan menjauh. Anak saya kalau setelah kami jalan-jalan, di mana tempat ular Pak? Ya kami pergi, namanya papa kan mesti temani anak toh. Dia akan mulai lihat dan dia bilang, papa ini motifnya lebih bagus. Kita beli aja. Biasanya 2 kali begitu, 2 kali pula saya bilang, boleh kita beli, tapi saya mau tanya kamu, mamamu itu takut sama ular. Jadi kamu mau pilih, tinggal sama ular atau tinggal sama mama? Tinggal sama mama, kalau begitu gak jadi beli ular. Mari kita lihat-lihat ular saja, tapi jangan beli ular, papa sudah temani kamu, cukup sampai situ. Tapi kenapa dia mau beli ular? Karena kalimat ini, motifnya bagus. Dia nggak akan beli yang lain. Kalau bapak ibu bawa dia ke tempat ada ular warnanya hitam aja, dia nggak akan beli itu. Tapi kalau ada ular yang mengkilap, lalu kemudian motifnya bagus, dia akan bilang beli yang itu. Ini yang disebut sebagai kasih atau perasaan ingin memiliki yang bersifat reaktif. Karena lihat ada yang bagus, karena lihat ada yang indah, maka diambil. Ini kasih yang pertama di dalam dunia ini. Kasih di dalam dunia biasa begitu. Sekarang saudara lihat kasih dari sorga. Kasih dari sorga sifatnya bukan reaktif, tetapi kreatif. Kasih yang kreatif itu adalah kasih yang tidak bergantung kepada keindahan, kebaikan dari mereka yang dikasihi. Enggak. Kasih ini kreatif karena dia mengasihi apa adanya, lalu justru dia membuat mereka yang tidak indah itu menjadi indah. Saya suka pakai ini di dalam khotbah di jemaat. Alkitab itu tidak bilang kita adalah mempelai Kristus pertama-tama. Alkitab memberi penjelasan melalui 2 nabi besar yaitu Yesaya dan Yeremia. Mengatakan bahwa umat Allah sebenarnya adalah pelacur dan perempuan sundal. Kata ini hari ini, 2 kata ini kalau dipakai kepada perempuan manapun mereka akan marah. Tetapi 2 nabi besar ini menggunakan 2 kata ini kepada siapa? Umat Allah. Ketika Allah jadi manusia, dia datang mencari putri yang cantik jelita kah? Alkitab bilang tidak. Ketika Allah jadi manusia, dia datang untuk mencari perempuan yang disebut sebagai pelacur dan perempuan sundal. Karena kasih yang tulus bagi mereka. Tapi apakah setelah dia mengasihi mereka, mati bagi mereka, menebus dan menyelamatkan mereka, pelacur tetap jadi pelacur dan perempuan sundal tetap menjadi perempuan sundal? Tidak. Setelah dia mati bagi mereka, melalui firman dan pekerjaan Allah Roh Kudus, dia mengubah mereka. Sehingga pelacur dan perempuan sundal kemudian perlahan-lahan diproses menjadi mempelai perempuan yang cantik, yang siap untuk menyambut kedatangannya di akhir zaman. Siapakah engkau Bapak Ibu? Siapakah engkau? Dari tadi saudara dan saya berbicara mengenai siapa dia.
Namun siapapun yang belajar tentang siapa dia harus bertanya, siapa aku di hadapan dia? Kalau engkau adalah mempelai perempuan Kristus, engkau tidak akan pernah menyangkali keilahiannya. Kalau engkau adalah mempelai perempuan Kristus, engkau tidak akan pernah bisa menyangkali kemanusiaannya yang telah mengakibatkan engkau dan saya yang harusnya disebut sebagai pelacur dan perempuan sundal menjadi mempelai perempuan. Lihatlah cinta kasih Tuhan ini dan syukurilah. Mari kita berdoa. Firman Tuhan berkata kepada engkau dan saya bahwa Kristus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Kita tidak dapat menjadi Kristen dengan menyangkali kebenaran bahwa dia adalah Allah sejati. Kita tidak mungkin menjadi Kristen yang menikmati keselamatan dengan menyangkali bahwa dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ini adalah jalan keselamatan yang dibuat oleh Allah bagi engkau dan saya. Dia menjadi sama dengan manusia, masuk ke dalam daging dengan segala kelemahan, supaya engkau dan saya menikmati hidup di dalam dia. Sebelum kita berdoa, izinkan saya bertanya. Sebagai hamba Tuhan, izinkan saya bertanya, apakah ada di antara saudara yang berkata di dalam hati, saya mengenal Kristus sebagai Tuhan, dan saya akan menyerahkan diri saya kepada dia sebagai Tuhan. Saya bersyukur dia menjadi manusia. Oleh karena dia telah menjadi manusia, maka dia boleh mati untuk menebus dosa saya dan menyelamatkan saya. Sehingga saya akan menyerahkan diri saya kepada dia sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat. Siapa di antara saudara yang berkata, Tuhan, saya adalah orang berdosa. Seperti perkataan para nabi, aku adalah pelacur dan perempuan sundal. Namun engkau mengasihi aku, mau menebus dan menyelamatkan aku dari dosa, dan memberikan Kristus bagiku. Siapa yang berkata, Tuhan, ini saya adalah orang yang berdosa. Tebus dan selamatkanlah saya di dalam Kristus, Tuhan dan manusia itu, supaya aku boleh menjadi mempelai perempuan. Siapa yang berkata, Tuhan, aku adalah orang yang berdosa, yang ingin menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika ada yang berkata demikian di dalam hatimu, engkau boleh angkat tanganmu dan saya akan berdoa bagi saudara. Jika ada yang berkata, Tuhan, ini saya adalah orang berdosa, jadilah Tuhan dan Juru Selamatku, tebuslah kehidupan saya. Jika ada yang berkata demikian, saudara boleh angkat tangan. Ada yang mau percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Angkat tangan lagi, jika ada kita akan berdoa. Puji Tuhan. Apakah masih ada lagi? Sekali lagi, saya akan tanyakan sekali lagi. Siapa yang berkata, Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi Juru Selamat dengan menjadi manusia, menebus saya orang berdosa, untuk membawa saya kembali kepada Allah. Saya akan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jika ada yang berkata demikian, saudara boleh angkat tangan saudara dan saya akan berdoa bagi saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masih ada lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan. Turunkan tangan. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur untuk kebesaran cinta kasih yang besar yang telah diberikan kepada kami di dalam Kristus, Allah yang menjadi manusia, supaya kehidupan kami berubah. Kami berdoa kiranya Tuhan yang telah melihat tangan-tangan yang terangkat ini menjadi Tuhan yang datang dan menjangkau mereka. Kiranya Kristus boleh menjadi Juru Selamat mereka, dan Allah Roh Kudus bekerja di dalam hati melalui firman untuk mengingatkan mereka kepada keputusan dan komitmen hari ini. Berbelas kasihanlah bagi saudara-saudara kami dan juga kami yang mungkin dalam hidup telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berbelas kasihanlah bagi kami. Tolong kami supaya kami boleh mencerminkan hidup yang menyatakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.